حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi solih dan solihah. Dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yakni kajian tasawuf. Sekarang membahas tentang al-wuslah. Ada yang menyebutkan dengan kata al-wusul. Di dalam mustalahatut tasawuf, yakni istilah-istilah yang dipakai oleh para pengkaji tasawuf, itu ada istilah wuslah. Ada yang menyebutkan wisol, ada yang menyebutkan al-wusul, yakni bertemunya hamba dengan Allah. Kata wusul sebagai kebalikan dari kata hulul. Ya. Jadi hulul berbeda dengan al-wusul. Kalau wusul itu bertemunya hamba dengan Allah, dan antara hamba dengan Allah itu masih ada jarak. Tapi kalau al-hulul itu bertemunya hamba dengan Allah, tapi sudah tidak nampak ada jarak. Itu. Jadi kalau wusul, di sini ada Allah, di sini ada hamba. Tapi kalau wusul, hamba dengan Allah itu sudah menjadi satu. Kalau wusul itu dipakai oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti pandangan Imam Al-Ghazali. Dia menolak pandangan wihdatul wujud, tapi dia memberi alternatif, yakni wihdatus syuhud. Ya. Kalau hulul itu menyatunya hamba dengan Tuhan. Kalau wusul, di situ terjadilah wihdatul wujud. Kalau wusul itu sampainya hamba dengan Allah, tapi masih ada jarak, dan itu yang dikatakan sebagai wahdatus syuhud atau wihdatus syuhud, yakni penyatuan dalam penyaksian. Jadi antara hamba dengan Allah masih ada jarak. Itulah nantinya di dalam kajian kita tentang tasawuf disebut dengan tasawuf sunni. Ya, kalau terjadi wusul dalam pengertian hulul, maka itu adalah tasawuf syi'i. Tasawufnya orang-orang Syiah yang mereka mengkaji tasawuf dari sisi filsafat, tasawuf falsafi. Kalau dalam pandangan ulama Sunni disebut dengan tasawuf irfani atau tasawuf akhlaki.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Sunni berkeyakinan dan itu lurus sesuai dengan tuntunan Rasul. Bukti tuntunan Rasul adalah adanya hamba menghadap kepada Sang Pencipta. Di dalam suratul Fatihah kita membaca dari kata Bismillah Allah, kemudian sampailah pada saat itu kita mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saya menyembah dan kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Berarti kalau menggunakan kalimat kepadamu, maka berarti ada jarak antara hamba dengan Allah. Karena kata anta menjadi iyyaka, itu berarti kepadamu Allah itu ada di hadapan kita, bukan menyatu pada diri kita. Nah, karena Allah berada di depan kita, maka itu yang sering diungkapkan oleh Rasulullah. Ketika kita mau masuk masjid, disunahkan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kita masuk masjid dengan tidak mempunyai wudu, pengganti sholat tahiyat masjid. Tapi kalau kita punya wudu, lebih baik kita melaksanakan 2 rakaat tahiyat masjid, kemudian ditambah dengan membaca Subhanallah walhamdulillah. Nah, di dalam kitab Nasaihul Ibad, di sana dijelaskan setelah kita selesai mau keluar masjid, kita dituntun oleh Rasulullah supaya membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi sebelum ketika kita masuk, kita membaca Subhanallah, kemudian di dalamnya kita melakukan ibadah. Setelah selesai kita membaca tidak lagi Subhanallah, tapi kita membaca Subhanakallahumma. Jadi Subhanaka, Maha Suci Engkau. Sebelumnya Subhanallah, setelah selesai Subhanaka. Ya. Jadi kalau begitu, pada saat antara Subhanallah menjadi Subhanaka, itu ada proses pendekatan hamba kepada Allah. Sehingga di situ karena dekat, maka masih dalam tahap ada jarak, maka di situ mengucapkan Subhanakallahumma, tidak lagi membaca Subhanallah seperti yang semula. Nah, oleh karena itulah sering saya sampaikan bahwa kita membaca kalimat la ilaha illallah, ada kalimat la ilaha illallah, kemudian kita ganti menjadi kata Allah, menjadi la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia. Kemudian berikutnya la ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Berarti dari Allah menjadi kata ganti orang ketiga, huwa, kemudian kita tarik dengan kata ganti orang kedua, anta, yang pada gilirannya menjadi ana, kata ganti orang pertama. Cuma kita dalam pandangan ulama tasawuf sunni, kita tidak kemudian mengatakan la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Maka kalau ada seorang ulama yang terkenal dengan nama Bayazid, Abu Yazid Al-Bistami, ketika selesai ngimami sholat subuh, dia menghadap kepada jamaah, kemudian mengatakan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
begitu jamaah mendengar ucapan Abu Yazid seperti itu, jamaah menganggap Abu Yazid telah mengaku sebagai Tuhan. Karena la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Nah, sebenarnya yang dimaksud oleh Abu Yazid bukan pengakuan bahwa dia sebagai Tuhan, tapi pengakuan Abu Yazid itu tentang penjelasan bahwa setelah kita ibadah, maka Allah sangat dekat kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau begitu pemaknaannya jangan sampai kita salah. Jadi yang dimaksud dengan la ilaha illa ana bukan pengakuan bahwa Abu Yazid mengaku sebagai Tuhan, tapi itu kesadaran bahwa dirinya telah sangat dekat dengan Allah. Itu sama dengan kalau kita menelusuri firman Allah yang merupakan perintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata pada makro itu di sana ada ayat lain yang sebagai bagian akhir dari ayat-ayat itu disebutkan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka, apabila bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, saya sangat dekat. Jadi aku, kata Allah, sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, maka saya akan aku akan memenuhi doa hambaku apabila mereka mau berdoa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau begitu, di situ pemaknaannya jangan kemudian ada penganggapan kalau seseorang itu mengatakan la ilaha illa ana, itu sebagai pengakuan dirinya sebagai Tuhan, tapi itu sebagai bukti bahwa sebagai kesadaran bahwa dirinya adalah sudah sangat dekat dengan Allah. Nah, karena ada satu pandangan begini, Suhrawardi dia mengatakan bahwa manusia itu punya dua sifat. Pertama sifat kemanusiaan, dan yang kedua adalah sifat ketuhanan. Sifat kemanusiaan apabila dominan, maka sifat ketuhanannya menjadi lemah. Apabila sifat ketuhanannya dominan, maka sifat kemanusiaannya menjadi lemah. Ketika sifat ketuhanan yang ada pada manusia yang disebut dengan sifat lahud, ya, maka pada saat itu dominasi sifat ketuhanannya kuat, maka sifat Tuhan nempel pada diri manusia. Bukti bahwa manusia itu punya sifat ketuhanan adalah ketika pertama kali Allah menciptakan Adam, kemudian diperintahkan makhluk Allah yang lain, terutama malaikat dan iblis, ya, maka malaikat mau menyembah, fasajadu illa iblis. Jadi mereka menyembah, menghormati, tapi iblis tidak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka menolak karena menganggap dirinya lebih utama dari manusia. Jadi kalau begitu, manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka dari situlah di dalam Al-Quran disebutkan walaqad karramna bani Adam. Kami, kata Allah, telah memuliakan anak keturunan Adam. Berarti kemuliaan anak Adam itu betul-betul telah nyata.
Makanya kalau Allah memerintahkan sujud kepada Adam, itu menggambarkan bahwa di sana ada sifat ketuhanan. Nah, maka secara umum bahwa manusia itu punya sifat-sifat ketuhanan. Maka manusia siapa saja, dia pasti ada sifat ketuhanan itu. Maka mereka harus kita muliakan. Baik itu pada saat dia meninggal, pada saat mereka itu masih hidup, maupun sudah meninggal. Jadi tetap harus kita muliakan. Makanya kalau tuntunan Rasulullah, kita masuk ke areal makbaroh, kuburan, kita disunnahkan untuk melepas alas kaki. Kemudian kalau kita berada di areal itu, di areal kuburan, kita tidak boleh melangkai kuburan, tidak boleh duduk di maesannya. Mengapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang harus dimuliakan walaupun sudah mati hidup. Jadi kalau begitu, ini menggambarkan bahwa kemuliaan manusia itu karena dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah, sifat-sifat ketuhanan itu digambarkan sebagai contoh. Kalau kita duduk, kemudian ada orang lain yang lewat di depan kita atau di samping kita, kemudian kita merundukkan anggota badan kita, itu kan menggambarkan penghormatan diri kita kepada dia. Maka walaupun seandainya ada orang yang sangat baik, berarti dia cocok dengan baik, ukurannya adalah ukuran ketuhanan, maka berarti dia adalah sebagai seorang yang memiliki sifat ketuhanan yang dominan. Maka karena dominannya kita perlu menghormati. Seandainya tidak dominan pun, dia tetap harus kita hormati, karena mereka masih memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena pada diri manusia, ketika sifat kemanusiaan itu dominan, maka sifat ketuhanannya akan kalah. Kalau sifat ketuhanannya itu dominan, maka sifat kemanusiaannya akan kalah. Nah, dari situlah maka kalau di dalam Al-Quran disebutkan Allah memiliki nama As-Sabur. Ketika hambanya itu menghadapi musibah, dia bisa bersabar, maka innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi kalau orang itu sedang ngamuk, maka Allah tidak berada di situ. Gitu. Jadi kalau marah itu kan bagian dari sifat kemanusiaan. Walaupun Allah juga memiliki sifat seperti itu, tapi tidak boleh ada pada diri manusia. Maka ketika manusia marah, ketika manusia nuruti emosinya, nuruti syahwatnya, maka dia, Allah, tidak lagi berada di situ. Tapi kalau manusia itu mengikuti kehendak Allah, melakukan perintah-perintah Allah, maka sebenarnya Allah berada di situ. Bukan berada dalam pengertian zatnya, tapi keberadaan Allah adalah dari sisi sifat dan bisa juga dari sisi kehendak atau perbuatan-perbuatan Allah yang lain. Disinilah jalan untuk mempertemukan dua pendapat yang berbeda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kalau kita berusaha beribadah, itu sebenarnya kita telah bertekad untuk memposisikan diri kita ini dekat dengan Allah. Jadi kalau semua orang Islam itu beribadah, maka dia sebenarnya adalah berniat, bahkan bertekad untuk senantiasa dekat dengan Allah. Nah, buahnya kayak apa? Buahnya adalah dia tidak hanya dekat dengan Allah ketika sholat, tapi di luar sholat pun dia
akan selalu dekat dengan Allah. Maka dengan begitu, orang yang sholat dengan niat yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka tolok ukurnya adalah ketika dia telah berada di tengah-tengah masyarakat, ya, dia bisa memanifestasikan kedekatan dirinya kepada Allah. Bagaimana wujud kedekatan dirinya kepada Allah? Ya, kita tetap bergaul dengan masyarakat, tapi kita tetap baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi walaupun masyarakatnya itu rusak, kita tetap berada di situ. Kalau kita berusaha, kalau kita bisa berusaha untuk memperbaiki. Kalau tidak bisa, kita jangan terpengaruh. Itu. Kalau kita khawatir terpengaruh, ya kita harus menyendiri. Itulah yang dikatakan dengan khulwat, gitu ya, nyepi di dalam Islam. Ya. Jadi makanya Rasulullah menyatakan, idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa huwa adhaful iman. Jadi kalau begitu, kalau kita sudah menjadi seorang yang wuslah, menjadi orang yang wusul, bahwa di depan kita ini ada Allah, di depan kita ini ada Allah, maka benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallaha, hendaknya engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan Allah ada di depan kita. Ketika kita mengucapkan iyyaka dumateng jenengan Gusti, nak butuh kula nyembah, wa iyyaka nasta'in, lan dumateng jenengan Gusti kula nyuwun tulung. Berarti kalau begitu dumateng jenengan, saya ulang sekali lagi, jenengan itu menggambarkan Allah ada di depan kita. Maka fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak bisa merasa di depan Anda ada Allah, maka engkau harus yakin bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Maka buahnya adalah ketika kita bermuamalah, ketika kita bermuasyarah, bermasyarakat, maka pada saat itu kita bisa memanifestasikan diri kita seperti seorang yang senantiasa beribadah. Di depan kita ini ada Allah. Berarti kalau begitu, ya walaupun di tengah-tengah masyarakat, maka seorang ahli ibadah itu ukurannya, bisakah dia merasakan ketika di luar ibadah dia tetap merasa dekat dengan Allah. Kalau hanya pada saat ibadah dekat, tapi ketika di luar ibadah dia ternyata tidak dekat, maka jadilah dia sekuler. Jadi sekuler itu artinya dia hanya ibadah adalah ibadah, muamalah adalah muamalah. Ibadah tempatnya di masjid, tapi kalau sudah bermuasyarah, berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, ibadahnya tidak perlu ikut serta di situ. Maka berarti di situ kita telah memilah bahwa urusan agama akhirat jangan ikut-ikut dalam urusan duniawi. Karena sekarang banyak orang berpikir bahwa sholat adalah sholat, berdagang adalah berdagang, tapi tidak bisa menjiwai sholatnya itu terhadap usaha dagangnya. Dia sholat adalah sholat, ketika berpolitik adalah berpolitik, ya. Apalagi dikatakan politik itu kotor, itu. Jadi orang yang ahli ibadah jangan berpolitik, ahli ibadah jangan berekonomi, karena pasar itu tempatnya setan yang paling banyak. Nah, kalau kita kemudian percaya dengan begitu dan kita katut, berarti kan sholat kita ini hanya sekedar sholat yang dekat dengan Allah ketika sholat, tapi ketika berdagang tidak pernah dekat dengan Allah. Jadi kalau begitu, jadilah kita ini sekuler.
Nah, itu lebih sekuler dibandingkan dengan sebuah negara Turki. Ya, Turki itu sebuah negara sekuler, tapi kesekulerannya adalah hanya simbol-simbol negara, tidak boleh dimasuki simbol-simbol agama. Jadi kalau ada orang Islam mau ke sekolah negeri pakai kopiah begini, itu tidak boleh, harus dilepas. Kalau ada ibu negara mau masuk ke istana negara, dia harus lepas jilbabnya, tidak boleh gitu. Padahal istrinya Presiden Turki itu seorang muslim yang pakai jilbab, jadi tidak pernah masuk ke istana negara. Itu sekuler dalam ketatanegaraan. Tapi kalau kita itu karena sholat kita itu tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, maka berarti sholat kita itu berdiri sendiri, maka muasyarah kita berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan. Kalau pandangan itu kita pakai, maka jadilah kita berpandangan sekuler. Faham sekularisme itu masuk. Tapi kalau kita ini ibadah, kita merasakan dekat dengan Allah. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita juga tetap dekat dengan Allah. Itu sesuatu yang luar biasa dan itulah yang dicari. Mengapa kerusakan terjadi? Karena justru kita memilah antara sholat dengan muasyarah. Sholat adalah sholat, agama yes gitu. Tapi ekonomi jangan diikut sertakan di sana agama. Jadi mungkin kita lebih komunis dari orang komunis gitu. Jadi mengapa? Karena kita punya agama ternyata tidak kita pakai di dalam kehidupan berekonomi, tidak kita pakai dalam kehidupan berbudaya, tidak kita pakai dalam kehidupan berpolitik, tidak kita pakai dalam kehidupan bernegara. Padahal kalau kita teliti, negara ini sudah semua undang-undangnya, semua peraturannya itu tidak ada yang bertentangan dengan norma agama, juga tidak bertentangan dengan nilai agama. Kalau kita melihat contoh saja, ada undang-undang tentang pemerintahan yang bersih. Ya, berarti pengertian bersih, pemerintahan yang bersih, dia sama dengan pengertian tasawuf di dalam Islam. Berarti kalau begitu undang-undang yang termuat di dalam pemerintahan yang bersih itu menggambarkan formulasi dari tasawuf dalam bernegara. Kalau kita ingin melihat bahwa negara kita ini negara tasawuf, pasti ada negara, ada undang-undang yang menyatakan undang-undang anti korupsi. Tapi mengapa korupsi? Itu bukan negara yang korupsi, rakyatnya yang korupsi, warga negaranya yang korupsi, aturannya tidak begitu gitu. Berarti negara ini kalau saya melihat dari sudut ajaran di dalam Islam, negara ini adalah negara sufi. Jadi negara yang bersendikan tasawuf. Karena apa? Tujuannya adalah menjadikan warga negara ini menjadi warga negara yang baik. Lah soal di dalamnya itu soal orang gitu. Soal orang, bukan soal negara. Maka Indonesia itu saya anggap sebagai negara Islam gitu lah. Jadi menjadi sebuah negara Islam. Karena apa? Tidak ada undang-undang yang dibuat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Mana ada pertentangan undang-undang anti korupsi? Berarti kan ada undang-undangnya. Setiap ada persoalan apa, ada undang-undangnya. Umpamanya ada undang-undang perkawinan, ya sesuai dengan ajaran Islam. Undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ya ada. Undang-undang tentang perlindungan anak juga ada. Karena dalam Islam juga ada hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya perlindungan anak. Juga ada undang-undang yang berkaitan dengan trafficking, yakni undang-undang yang berkaitan dengan larangan penjualan orang gitu. Kalau sekarang ini kan jenenge wong dodol wong iku akeh gitu. Berarti undang-undangnya
membenarkan itu. Berarti undang-undang ini menformulasikan ajaran Islam. Nah, kalau itu terformulasikan dari ajaran Islam, mengapa kita berani mengatakan negara kita ini negara kafir? Nek soal wonge itu gak kena dadi ukuran gitu ya. Jadi kalau kita ini melihat ajaran Islam, ya memang luar biasa bagusnya. Tapi kalau ingin melihat Islam, jangan melihat orang. Nek ndelok wonge ya durung mesti gitu. Ya wonge gak kena dadi ukuran. Sing dadi ukuran iku ajarane. Nek ndelok ajaran dari wonge, iki tambah ruwet kok. Gitu. Jadi ajarannya yang dilihat gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari pikiran inilah maka kita mesti memahami bahwa kita di dalam berbisnis, kita bergerak dalam bidang ekonomi, usaha apa saja di luar sholat itu harus mencerminkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan. Jangan sekali-kali kita pisah gitu. Karena kebanyakan masyarakat tidak begitu. Ini dipisah. Sholat adalah sholat gitu. Jadi Islam yes, politik Islam no, gitu. Nah ini akhirnya tadinya ya no. Nanti Islam yes, ekonomi Islam no, gitu. Dan banyak itu isu-isu yang dikembangkan seperti itu. Ini adalah mengarah kepada posisi mensekulerkan orang Islam. Sembahyang sing sregep, tapi lek wis ndikono aja melok-melok, engko sampean dadi rusak. Aku wae sing ndikono kan gitu. Itu artinya itu politik makro orang lain supaya umat Islam ini tidak berkecimpung di dalam kehidupan bernegara. Jadi kalau mereka berkecimpung dalam kehidupan negara, ya hanya sekedar pokoknya melok, lek situasi ini kaya ngono, ya melok ngono iku. Padahal undang-undangnya tidak seperti itu. Nah, dari situlah maka nilai wuslah, nilai wusul itu harus bisa kita manifestasikan di dalam kehidupan kita di masyarakat ya. Jadi tidak boleh kita pisahkan. Kalau itu kita pisahkan, maka akan menjadi bahaya. Bukankah Islam itu agama yang syumul, agama yang lengkap, mengatur orang Islam, mengatur masyarakat mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Niku ditoto dening Islam. Tangi turu ditoto. Sampai engkau ketemu sampai turu, tangi turu maneh, berarti 24 jam. Apa yang dilakukan oleh orang Islam itu ditoto dening Islam. Cuma persoalannya, nek kita mau sholat, ngaji, tapi nek persoalannya mau bergerak di bidang ekonomi, orang tahu ono pengajian ekonomi sing bener itu ya apa? Ndak ada. Ya, ekonomi yang bener, bergerak dalam bidang ekonomi sing bener itu kaya apa? Makanya di sana diperlukan itu. Jadi supaya kita ngerti, kita ini kan namanya golek ilmu itu kan sepanjang hayat. Ya, di sana banyak fatwa majelis ulama tentang berekonomi. Itu perlu kita pelajari. Nah, mengapa tidak pernah kita pelajari? Ya kita anggap namanya agama Islam itu ya sholat iku gitu. Nah, kalau berekonomi tidak lagi perlu Islam. Ada fatwa majelis ulama. Kalau kita memahami ada sekian itu fatwa majelis ulama Indonesia, mulai dari persoalan akidah sampai persoalan ekonomi, persoalan politik, itu lengkap. Nah, dari situlah mesti kita mempelajarinya. Cuma dulu ketika kita ngaji kitab gitu, ketika kita bulbuyu apa mana wis persoalan ruwet, wis dipencoloti ae gitu. Jare kiai ini dipencoloti ae ngaji burine maneh gitu. Soalnya apa? Memahami ekonomi Islam itu memang tidak mudah, itu sulit dan rumit, tapi itu bisa kita pelajari gitu. Nah, dari situ maka
Islam itu tidak hanya dalam satu aspek, tapi di semua aspek kehidupan nilai Islam harus kita wujudkan. Nah, oleh karena itulah wusul itu kita lihat ya, dekat kita kepada Allah itu tidak kita lihat hanya pada waktu kita sholat, tapi bisakah itu termanifestasikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau wusul ilallah di waktu sholat kita bisa. Jadi umpamanya di sini disebutkan ya, wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bihi. Ya, kalau kita ini mau wusul kepada Allah itu tidak terlalu sulit, walaupun prakteknya juga sulit. Asalkan kita mengetahui tentang Allah, itu berarti sudah masuk wilayah wusul. Jadi mengetahui tentang Allah, Allah itu ada, bukti adanya Allah adalah bukti adanya kita niki, bukti adanya alam. Niku bukti adanya Allah sudah cukup. Itu wusul tingkat rendah. Itu wusul tingkat rendah. Ya, pokoknya ngerti Gusti Allah berarti itu sampai kepada Allah. Itu. Nah, jadi begitu pengertiannya. Jadi kalau begitu ada wusul ilallah yang membuahkan wusul ilallah fi jami'i ahwalin nas gitu. Tapi ada wusul ilallah tingkat awal yang mestinya harus kita tingkatkan menjadi tingkat yang kedua dan tingkat yang ketiga. Nah, tingkat awal pokoknya kenal Gusti Allah kelawan sapa sing nyiptakno alam, sing nyiptakaken alam Gusti Allah. Niku wis kenal. Tapi kenal itu hanya sekedar dengan jawaban, tapi belum sampai kenal dengan hati, gitu. Dengan hati. Karena seorang ahli tasawuf itu berusaha kalau dia sudah kenal, itu tidak lagi dengan pendekatan logika, tapi kenal Gusti Allah niku ya apa carane kenal iku bisa dirasakno. Dirasakno nek kenal kaya kula jenengan kenal si A. Tapi akan lebih mendalam kalau kita bisa mendekati, kenal betul dari dalam kayak apa dia itu. Nah, disitulah maka banyak orang yang dia kalau mau sholat ya, tidak hanya dia membaca niat, tapi mengucapkan, menyampaikan, membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai, kemudian membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi dan seterusnya, kemudian membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah. Artinya supaya dia bisa wusul yang betul-betul dia bisa merasakan nikmatnya wusul. Jadi bisa merasakan nikmatnya ketemu karo Gusti Allah. Nah, saya yakin mengapa kita ini sudah sampai pada tahap bertekun-tekun ibadah. Mungkin kita sudah tidak lagi hanya itu kewajiban atau sunnah karena pahala, tapi karena kita sudah bisa merasakan nikmatnya wusul ilallah itu. Nah, jikalau kita berusaha untuk wusul ilallah, itu pasti ada hijab, ada penghalang. Ono penghalang nih, karepku iki khusyuk supaya bisa ketemu Gusti Allah kaya omong-omongane wong kangen karo putu, pokoknya masih sibuke ya apa dek tinggalkan saking kepingine ketemu karo putu. Jadi kalau di situ kangen, gandrung, syauk ya, itu sangat diperlukan. Engko lek wis ketemu dia akan betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia bisa merasakan nikmatnya ketemu dengan Allah. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka
suatu yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa salat sebagai penenang hati. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikanlah penenang hatiku ada di waktu salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita bisa benar-benar khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min indika tahdi biha qulubana wa tajma'u biha umurana wa talummu biha ta'atana wa tuslihu biha ghaibana wa tarfa'u biha syahidana wa tuzakki biha amalana wa tulhimuna biha rusdana wa taruddu biha ulfatana wa ta'simuna biha min kulli su. Allahumma atina imanan wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan nanalu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil 'ata wa nuzul asy-syuhada wa 'isa as-su'ada wa nasra 'ala al-'ada. Allahumma inna nunzilu bika hajatana wa in qasura ra'yuna wa dhawfa 'amaluna iftaqarna ila rahmatik wa nas'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal bukhur an tujiruna min adzabis sa'ir wa min da'watit tubur wa min fitnatil kubur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.